Polemik rumah tangga yang menyeret Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli kembali memanas di ruang publik. Perseteruan yang sejak awal menyita perhatian itu kini memasuki babak baru setelah unggahan Instagram Story Inara memicu spekulasi. Ia menyampaikan telah berupaya meminta waktu untuk bertemu langsung guna menyampaikan permintaan maaf, bahkan melibatkan pihak penengah, namun belum mendapat kesempatan. Dalam pernyataan lanjutannya, Inara meminggung kesibukan baru Mawa yang disebut tengah aktif berkarir di dunia hiburan. Unggahan tersebut juga memuat sindiran terkait popularitas Mawa yang disebut semakin meningkat, termasuk isu kontrak dengan manajemen lamanya. Banyak netizen yang budiman menilai pernyataan itu sebagai luapan kekecewaan sekaligus sindiran terbuka. Di sisi lain, Wardatina Mawa justru mendapat dukungan setelah mengabarkan bahwa laporannya di Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan telah naik ke tahap penyidikan. Perkembangan ini semakin memperkeruh konflik yang terus menjadi konsumsi publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bagong, ini bukan tentang siapa si Mawa. Ini tentang perselingkuhan, pengkhianatan dalam rumah tangga. Kok nggak kenal si Mawa ya? Aku juga nggak kenal siapa kau. Kok kau yang sewot? Ada apa ini? Hah? Kita juga nggak kenal kau. Kau bilang, hei Mawa, kau itu kalau nggak ada Insanul itu kau bukan siapa-siapa. Aku juga nggak kenal Insanul. Si Inara pun aku nggak kenal kalau nggak gara-gara si Pirgun. Semua hidup ini tuh saling keterkaitan, bodoh. Jadi aku juga nggak kenal siapa kau. Kau juga pengen pansos di sini kan? Ini masalah rumah tangga, tolol, masalah rumah tangga. Paham kau? Memang penting kau kenal ini, kau kenal itu. Sampai detik ini Iyanya dan Inul itu masih sangat kompak sekali, dan akhir-akhir ini Inul juga mencari anaknya ya, yang kemarin-kemarin dia tidak pernah bahas. Sekarang dia kayak melaporkan juga ke Komnas, kayak kompak banget. Alasannya susah sekali tuh mau menemui anaknya. Ada juga tuh part yang Iyanya itu menyumpah-nyumpahi mamanya yang bilang katanya, ya tidak akan diwafatkan kalau kamu belum mengalami hal yang sama seperti yang kamu tidak sukai. Loh ya tidak bakal mempan tuh sumpahmu, kamu itu orangnya nyalahi aturan ya, orang-orang yang zolim, orang-orang yang zolim tuh yang nyumpah serapah ki yo kena balik ke awakmu dhewe lagi. Lebih baik kamu sekarang bertobat toh, Ing. Tak lihat-lihat kamu tuh nggak bertobat, kamu malah dadi, malah ngono kuwi inuraanmu aku. Apa yang seorang istri mengapa seperti itu? Seorang istri yang alhamdulillah udah naik sidik kepada suaminya sendiri. Kamu yang kayak apa dulu, Pak? Suami yang ini? Aduh, Mama. Adiknya juga. Untung aja itu istrinya Mama, bukan saya. Kalau saya sama Pargoy. Nah, kamu udah nyetutur tuh di sebelah pengacaramu tuh udah berubah ekspresimu tuh. Kemarin aja. Tapi pengacaranya agak beda. Soalnya biasanya udah kalem ya, udah flat kalau ngomongnya. Sekarang ikut menggebu-gebu kayak pengacaranya sebelah itu. Kan satu circle. Lagian santai aja Pak, kalau misalkan di posisi yang benar ya udah gitu loh, tinggal dijalanin aja. Nggak usah banyak rasa no. Gimana sih? Setahu aku ya, waktu dia jadi girl band nggak laku, Cong. Udah nggak? Yang lakunya itu cuman Cherry Bell, Smash, terus cuma Seven Icon. Jadi dia juga nggak laku, nggak ada yang kenal. Semenjak dia nikah sama si Pir-Pir ini kan, terus dia cerai, dia terkenal. Karena apa? Karena menjelekkan nama si Pir-Pir ini kan. Jadi kalau Anda bilang dengan si Mawa menjelekkan wanita itu, apa? Si Mawa nggak akan terkenal lah. Sama kan kondisinya? Gimana? Kalau nggak ke publik ngomong kejelekan si Pir-Pir, nggak akan laku, say, ya kan? Girl band, bukan girl band, apa sih, bukan boy band. Band si Pir-Pir itu terkenal se-Entoraya, say.
Siapa yang nggak tahu lagunya? Makanya pas si Pierre ngelakuin kesalahan dan si cewek ini ngejelekin, nah terkenal deh. Jadi kalau kamu ngomong kayak gitu, situasinya sama kayak kalian awal. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya si Sidik datang juga. Setelah sekian purnama penuh dengan tantangan, melewati lembah, mendaki gunung, hingga berabad-abad lamanya penuh dengan drama. Akhirnya disidik juga nih urusan. Ya habis, lama bener buat naik sidik. But it's okay. Meskipun penuh dengan tanjakan, penuh dengan turunan dan lika-liku, toh pada akhirnya sidik juga. Maka kita lihat saja apakah ada yang menggunakan pakaian baru dengan berwarna oranye atau bahkan masuk hunian baru. Ini namanya babak baru meskipun bukan dianggap babak tambahan. Ya harusnya emang begitu sih. Ya bawa kenapi-napi. Harusnya sadar diri aja. Sudah seberapa besarkah luka yang diperbuat oleh dirimu, Anul? Iya, dibawa kenapi-napi. Luka tergores ada betadin, tapi luka hati kagak ada obatnya, bro. Kagak ada, belum nemuin obatnya. Kagak ada profesor manapun yang bisa mengobati luka di hati dan batin. Makanya lain kali kalau buat salah, apalagi buat luka, dipikir-pikir dulu ada obatnya apa kagak. Laporan Mawah terhadap Ihsanul Fahmi dan Indra Rusli mengenai dugaan tindak pidana perzinahan baru saja naik ke tahap penyidikan. Artinya pihak kepolisian berdasarkan alat bukti yang cukup telah menemukan adanya peristiwa pidana. Nah, percaya nggak? Walaupun perkara ini belum sampai disidangkan dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, ini sudah membawa dampak yang sangat besar. Nah contohnya ini, beberapa hari yang lalu ada seorang laki-laki yang minta penjelasan detail kepada saya. Dia cerita bahwa dirinya punya seorang istri sah dan seorang istri siri, dan dia pengen mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahannya dengan istri siri itu supaya juga mendapatkan buku nikah dari KUA. Jelas saya katakan kepadanya bahwa permohonan isbat nikah seperti itu tidak akan dikabulkan. Dasarnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Terus solusinya apa? Ya silahkan ajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, di mana si laki-laki bertindak sebagai pemohon dan istri sahnya sebagai termohon. Nanti istri siri itu akan berkedudukan sebagai calon istri. Nah, tentu saja untuk itu harus ada persetujuan dari istri sah. Lalu kenapa dia kok pengen melegalkan pernikahannya dengan istri yang kedua yang dilakukan salah siri itu? Kata dia apa? Saya takut pak, sekarang kan di KUHP baru bisa dipidana kalau kawin tanpa izin. Nanti bisa dianggap perzinahan segala macam. Nah,